Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita dapat berjumpa di channel kebanggaan kita yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, kami sudah sharing atau berbagi beberapa video dan kami buat menjadi beberapa playlist. Silakan rekan-rekan kunjungi sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Ada playlist tentang rapor pendidikan, ada playlist tentang UPPPG, ada playlist tentang kurikulum merdeka, ada playlist tentang PPG, ada playlist tentang Ukom Jafung Guru atau Ukom Jabatan Fungsional Guru, ada juga Ukom Jabatan Fungsional Guru ke Jabatan Fungsional Pengawas. Nah, dalam playlist tersebut ada latihan soal, ada juga informasi-informasi terkait dengan playlist tersebut atau nama playlist tersebut. Sebelum kita lanjut, mohon bantuan seperti biasa ya rekan-rekan, mohon bantuan like, share dan subscribe-nya, karena dengan bantuan like, share dan subscribe-nya dari rekan-rekan semua channel kita ini tentunya channel kebanggaan kita yaitu Wong Blitang Channel dapat berkembang dan berkembang terus berkembang sehingga bisa berbagi kepada kita semua tentunya yaitu Wong Blitang Channel, sahabat-sahabat di mana saja berada. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ini adalah video bagian kedua. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya gimana cara membedakannya karena ada part 1 sampai part sekiannya. Rekan-rekan lihat aja di bagian covernya. Kalau covernya sama, yang membedakan tuh hanya ada tulisan part 1, part 2 dan sebagainya. Kalau covernya sama berarti dia satu bagian full, hanya dipisah beberapa bagian. Nah, tapi kalau covernya beda berarti dia partnya berbeda. Oke, kita masuk, kemarin kita sudah sampai nomor 20. Kita sekarang nomor 21 yaitu bagaimana implementasi indikator perilaku berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik pada kompetensi kerjasama untuk level 1 atau bagi pelaksana. Ya, dan kita lihat pilihannya. Oke, jawabannya yaitu senantiasa menyelesaikan tugas utama yang diberikan berdasarkan pembagian kinerja. Oke. Yang berikutnya yaitu bagaimana menerapkan indikator mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Kita lihat. Oke, pilihan di sini yaitu semua jawaban benar. Berarti bagaimana menerapkan indikator, maka mengikuti kegiatan formal dan informal sesuai dengan hasil keputusan organisasi. Yang kedua, membantu kesulitan teman kerja dalam penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, merawat hubungan sesama teman kerja dengan menghindari perilaku yang dapat menyebabkan permusuhan. Oke, yang nomor 23, pernyataan berikut ini adalah indikator perilaku bagi pelaksanaan pada kompetensi kerjasama berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017 kecuali, nah berarti yang bukan. Oke, berarti kalau pilihannya yang C, berarti yang benar adalah yang A, B, dan D. Yang bukan adalah memahami dampak hasil partisipasinya terhadap kinerja kelompok secara keseluruhan. Jangan lupa rekan-rekan, ini ada soalnya kecuali. Oke, yang nomor 24. Pada saat melaksanakan kerjasama, hal apa yang dilakukan agar dapat berpartisipasi dengan baik sebagai anggota tim? Ya, tentunya menghargai dan melaksanakan keputusan yang sudah disepakati dalam kelompok kerja. Oke, yang nomor 25. Apa yang dapat dilakukan dalam penerapan indikator perilaku mampu menjalin interaksi sosial dalam penyelesaian tugas? Oke, kita lihat pilihannya yang terbaik adalah yang C, tidak memilih-milih teman dalam lingkungan pergaulan di kantor yaitu eksklusif. Berikutnya yang nomor 26, contoh kegiatan apakah yang dilakukan terkait dengan pengertian kerjasama. Nah, ini jawabannya semua jawaban benar, berarti yang A itu B dan D itu benar, yaitu memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi, dan yang terakhir yaitu mempertahankan hubungan kerja yang efektif.
Berikutnya nomor 27. Bagaimana menerapkan indikator perilaku mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dalam kompetensi kerjasama level 1. Nah, ini pilihan gandanya harus A, B, C, D ya rekan-rekan. Ini terketik A, E, F, G, H. Oke, jawabannya yaitu selalu menerima saran dan kritik dari orang lain untuk perbaikan layanan. Nomor 28. Menuangkan ide kreatif dan disampaikan kepada tim merupakan bentuk penerapan indikator perilaku. Oke, yaitu mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Yang nomor 29. Pada saat melaksanakan kerjasama, hal apa yang dilakukan agar kita dapat berpartisipasi dengan baik sebagai anggota tim? Yaitu menghargai dan melaksanakan keputusan yang sudah disepakati dalam kelompok kerja. Yang nomor 30. Pengertian kerjasama dalam Permen-PAN nomor 38 tahun 2017 adalah tentang Permen-PAN nomor 38 tahun 2017, yaitu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Oke ya, nomor 31. Hal-hal yang seharusnya dilakukan pada saat kita mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain. Maka kita lihat pilihannya semua jawaban benar, berarti harus mengucapkan terima kasih kepada stakeholder yang sudah membantu dalam perbaikan kualitas layanan pekerjaan, selalu menerima saran dan kritik dari orang lain untuk perbaikan layanan, dan menjadi pendengar yang baik. Nomor 32. Nisa menyampaikan permintaan atasannya mengenai informasi jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan berdasarkan data yang terdapat pada laporan penyelenggaraan pelatihan. Hal yang dilakukan oleh Nisa merupakan kompetensi komunikasi level 1 dari indikator perilaku, yaitu menyampaikan informasi atau data, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis. Nomor 33. Dalam Kamus Kompetensi Manajerial Permen-PAN RB nomor 38 tahun 2017 level 1 pada kompetensi komunikasi adalah menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Oke, berikutnya. Luhur mendapatkan tugas dari atasannya menyusun bahan tayangan atau slide untuk rapat dengan para stakeholder. Sebelum menyusun bahan tayang atau slide rapat, Luhur memastikan atau mengkonfirmasi ke atasannya mengenai materi rapat yang akan ditayangkan. Hal yang dilakukan oleh Luhur merupakan kompetensi komunikasi level 1 dari indikator perilaku, memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Nomor 35. Berikut merupakan indikator perilaku dari kompetensi komunikasi yang terdapat pada Kamus Kompetensi Manajerial Permen-PAN RB nomor 38 tahun 2017 kecuali berarti yang bukan ya rekan-rekan, yaitu mampu menjalin interaksi sosial untuk menyelesaikan tugas. Berarti yang A, C, dan D itu ada termasuk kompetensi manajerial, yaitu khusus kompetensi komunikasi. Yang berikutnya nomor 36. Berikut merupakan contoh perilaku dari indikator perilaku memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Nah, yang kayak tadi sudah di nomor berapa tadi, kasusnya hampir sama ini, yaitu mengkonfirmasi perintah dari atasan sebelum melaksanakan tugas. Oke, nomor 39. Menggunakan kaidah bahasa Indonesia 37 menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan contoh perilaku dari indikator perilaku, yaitu menyampaikan informasi, data, pikiran, atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat dengan menggunakan cara atau media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis. Nomor 38. Nomor 38. Tata dan Sarah bertugas untuk membuat naskah dinas, antara lain berupa nota dinas, surat, dan pengumuman hasil pelatihan.
Dalam mengkonsep naskah dinas tersebut, Tata dan Sarah menggunakan bahasa yang baik dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal yang dilakukan oleh Tata dan Sarah merupakan kompetensi komunikasi level 1 dari indikator perilaku, yaitu mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi, karena ini hubungan tentang surat menyurat. Berikutnya yaitu nomor 39. Nyayu dan Dian sedang berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Nyayu bertanya kepada Dian tentang suatu tahapan proses untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dia menjelaskan dan menginformasikan kepada Nyayu dengan menggunakan contoh tahapan proses yang pernah dibuatnya, sehingga dapat dipahami oleh Nyayu dengan mudah. Hal yang dilakukan oleh Dian merupakan kompetensi komunikasi level 1 dari indikator perilaku. Oke, yaitu menyampaikan informasi, data, pikiran, atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat dengan menggunakan cara media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis. Oke, ini nomor terakhir yaitu nomor 40. Radit mendapatkan tugas baru dari atasannya untuk menggantikan tugasnya dari Galuh yang sedang cuti melahirkan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Radit menanyakan kepada Galuh yang sudah paham dan berpengalaman menyelesaikan tugas dengan bahasa Indonesia yang baik dan sopan serta benar. Hal yang dilakukan oleh Radit merupakan kompetensi komunikasi level 1 dari indikator perilaku. Oke, kita lihat. Menyampaikan informasi atau data, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara atau media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis. Demikian kita cukupkan sampai nomor 40. Untuk nomor 41 sampai 100-nya nanti kita bagi menjadi beberapa part. Sekali lagi rekan-rekan, kami mohon maaf sekiranya soal ini sangat jauh ketika rekan-rekan menghadapi uji kompetensi yang sesungguhnya, ataupun tidak sama sekali menyinggung, ataupun ada beberapa topik yang keluar. Kami di sini perlu garis bawahi, kami hanya membantu rekan-rekan untuk memberi gambaran bentuk tesnya seperti apa, dan juga kami juga mengharapkan untuk yang konten ini atau video ini kita bisa meningkatkan pemahaman kita terkait dengan kompetensi manajerial dan juga sosial kultural, baik untuk diri saya ataupun diri rekan-rekan semua. Sekali lagi kami mohon maaf apabila latihan soal ini kurang berkenan hasilnya kepada rekan-rekan, tapi kami mendoakan semoga ketika uji kompetensi nanti rekan-rekan diberi kemudahan, kelancaran, dan dinyatakan lulus semua dan berhasil untuk naik jabatan fungsional guru ke level berikutnya atau ke jenjang berikutnya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas support, doa, dukungan terhadap Wong Belitang Channel, baik itu dalam bentuk like, share maupun subscribe, karena dengan bantuan rekan-rekan kami tambah bersemangat lagi dan terus bersemangat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.